Saat ini kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penentuan kapasitas manufaktur dan jasa. Penentuan kapasitas produksi usaha manufaktur. Perencanaan kapasitas merupakan bagian dari keputusan strategis berjangka panjang. Perencanaan kapasitas dirumuskan berdasarkan hasil peramalan permintaan di masa mendatang. Dalam perencanaan kapasitas ada beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan volume permintaan beserta intensitas atau kecepatan perubahannya. 2. Besarnya biaya oportunitas yang mungkin timbul, yaitu apabila kapasitas produksi di bawah kapasitas permintaan. Sebagian pesanan diserahkan pengerjaannya kepada perusahaan lain. 3. Ketersediaan dana. 4. Besarnya biaya penyimpanan yang harus dipikul jika terjadi akses terhadap kapasitas yang diadakan. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditunjukkan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produktif tertentu. Jangka waktu di sini harus cukup panjang sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan untuk membangun atau mengadakan bangunan pabrik baru, pemasangan mesin pabrik yang baru, atau membangun fasilitas untuk menangani pengerjaan produksi baru. Strategi perencanaan kapasitas menurut Ruller dan Taylor tahun 2000 dibedakan atas 3 tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Capacity led strategy, yaitu suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksud untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan di masa yang akan datang. 2. Capacity led strategy, yaitu suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konversif, di mana peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan permintaan pasar. 3. Aggregate capacity strategy, yaitu strategi kapasitas rata-rata suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Masuk dalam besarnya volume peningkatan kapasitas sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu estimasi volume permintaan dan perkiraan jumlah permintaan yang dapat dilayani oleh perusahaan. Faktor yang kedua yaitu tujuan strategis yang akan dicapai, yaitu tujuan pengembangan, peningkatan mutu layanan kepada pelanggan, atau tujuan persaingan. Yang ketiga, biaya ekspansi dan biaya operasi sudah ekspansi. Sini ada cadangan kapasitas atau bisa kita sebut juga capacity. Capacity merupakan porsi kapasitas yang dinyatakan dalam persen dan saat ini menjadi sediaan kapasitas tidak terpakai, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diperkirakan di masa yang akan datang. Seperti kita lihat, rasio pemakaian sama dengan kapasitas terpakai dibagi dengan kapasitas terpasang kemudian dikali dengan 100%. Dan juga ada capacity utilization rate, kalau di mana kapasitas terpakai dibagi dengan kapasitas pada berat operating level dikali 100%. Berikut kita masuk dalam contoh seperti yang kita lihat pada contoh ini, di mana RPK atau rasio pemakaian kapasitas sama dengan 50% dan juga COR atau capacity utilization rate sama dengan 66,67%. Pemakaian kapasitas yang melampaui titik least cost combination, volume produksi dengan biaya rata-rata minimum akan melahirkan fenomena Discommoniazo scale atau skala produksi yang tidak ekonomis. Pada skala tidak ekonomis ini, setiap penambahan keluaran akan mengakibatkan terjadi kenaikan biaya produksi rata-rata, di mana fenomena ini diakibatkan oleh kondisi decreasing return to scale. Penurunan efisiensi ini terjadi karena adanya gejala kenaikan biaya akibat porsi produk cacat atau rusak meningkat. Terjadi pemborosan pemakaian bahan dan penurunan produktivitas kerja karena efektivitas pengawasan manajemen kurang. Pengukuran kinerja menggunakan kapasitas dapat pula dihitung melalui pendekatan yang lain, yaitu yang pertama tingkat utilasi, yang kedua efisiensi penggunaan, yang ketiga kapasitas efektif, yang keempat kapasitas efektif, dan yang kelima kapasitas desain, yang keenam keluaran aktual, dan juga yang ketujuh OEE sama dengan availability, X performance, X quality.
Sudah B, metode perencanaan kapasitas. Di sini terbagi 3. Yang pertama penggunaan metode programming linear, yang kedua analisis dengan decision tree, yang ketiga analisis dengan trial and error. Yang pertama yaitu pemakaian metode program linear. Program linear yang dipakai yaitu yang menganalisis perencanaan kapasitas ini ialah metode transportasi yang dimodifikasi. Program linear merupakan metode analisis yang cocok diterapkan dalam memecahkan kasus deterministik. Jadi, metode program linear yang sudah dimodifikasi seperti metode transportasi yang dipakai dalam perencanaan agregat, sebenarnya sebagai landasan penyusunan perencanaan kapasitas yang mempunyai dua macam pendekatan, yaitu yang pertama, pola sumber tujuan, dan yang kedua, pola periode waktu. Contoh, bentuk umum tabel 3 bulanan disajikan dalam tabel di samping ini, yaitu tabel matris transportasi 3 periode. Untuk penyelesaiannya sesuai keterangan di samping tabel, dan untuk contoh aplikasinya misalnya sebuah pabrik Tegal memiliki kapasitas reguler rata-rata sebanyak 25.000 biji tegal per bulan, kapasitas lembur rata-rata 5.000 biji per bulan, dan kapasitas subkontraktor rata-rata 2.500 per bulan. Biaya penyimpanan per biji tegal per bulan Rp5, biaya produksi pada jam kerja reguler Rp50 per biji, pada jam lembur Rp65 per biji, dan biaya subkontraktor Rp90 per biji. Perusahaan memiliki permintaan pasar pada bulan pertama sebanyak 20.000 per biji, bulan kedua 30.000 biji, dan bulan ketiga 35.000 biji. Diminta susunlah rencana agregat kapasitas produksi 3 bulanan dengan menggunakan metode transportasi. Dalam hal ini dianggap tidak ada black order dan juga tidak ada persediaan awal dan tidak ada disyaratkan adanya persediaan akhir. Pemecahannya, untuk menyelesaikan kasus ini, metode transformasi yang digunakan adalah metode FAN yang menggunakan sasaran optimisasi minimisasi biaya. Untuk keperluan ini dibuat tabel analisis di samping ini yang berpola pada model yang dimaksud dalam tabel tersebut. Memperhatikan angka-angka biaya tersebut dan juga memperhatikan data alternatif tersebut, maka berdasarkan atas hasil analisis dimaksud dalam tabel yang sudah dijelaskan tadi, disusun rencana kebutuhan kapasitas selama 3 bulan mendatang. Kapasitas dimaksud dirinci menurut jenis yang dipakai, yaitu reguler, lembur, dan subkontraktor. Lebih lanjut juga disusun rencana pembiayaan sehubungan dengan rencana alokasi kapasitas yang dimaksud. Untuk bulan yang pertama, pemakaian kapasitas reguler 25.000 biji, yaitu dipakai untuk melayani permintaan periode ke-1 sebanyak 20.000 biji, sebanyak 5.000 biji ditahan sebagai sediaan untuk memenuhi permintaan periode pada bulan yang kedua. Tidak memakai kapasitas lembur dan juga tidak memakai kapasitas subkontraktor. Dan untuk bulan yang kedua, pemakaian kapasitas yang dipakai pada reguler 25.000 biji, pemakaian kapasitas lembur 5.000 biji untuk keperluan periode bulan ketiga, sehingga ditahan sebagai sediaan. Untuk memenuhi kebutuhan periode ketiga tersebut. Tidak memakai kapasitas subkontraktor. Dan untuk bulan ketiga, pemakaian kapasitas reguler 25.000 biji, pemakaian kapasitas lembur 5.000 biji, tidak mempergunakan kapasitas subkontraktor. Kebutuhan biaya produksi Rp 1.575.000 dan biaya persediaan tidak. Masuk pada analisis yang kedua, yaitu analisis dengan decision tree. Model yang kedua ini dipakai jika kondisi yang dihadapi adalah probabilitas, artinya nilai variabel tidak didefinisi secara unik. Pada dasarnya, decision tree analysis adalah model skematik yang dipakai mengevaluasi alternatif melalui beberapa tahapan yang berurutan, di mana probabilitas kejadian dan konsekuensi setiap kejadian diketahui. Kita masuk dalam contohnya. Sebuah perusahaan makanan siap saji memiliki 3 bagian dalam memberdayakan potensinya dan meningkatkan probabilitas perusahaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan lokasi usaha dengan konsekuensi biaya. Yang kedua, tetap di lokasi sekarang dan melakukan ekspansi. Dan yang terakhir, mempertahankan lokasi bisnis yang sekarang dan tidak melakukan ekspansi pada tahun pertama.
Andaikan peluang terjadi pertumbuhan yang kuat adalah 0,60 dan pertumbuhan yang lamban adalah 0,40, maka evaluasi alternatif yang didapat menggunakan diagram pohon keputusan yang ada di gambar di samping ini, dan dengan menyatakan alternatif yang layak dipilih, yaitu pertama alternatif yang pertama dengan mendapatkan pengharapan hasil 315 juta, dan alternatif yang kedua 596 juta, alternatif yang ketiga untuk melakukan ekspansi 70 juta, tidak melakukan ekspansi 680 juta, dan memilih tidak melakukan ekspansi hasil lebih besar, yaitu 618 juta. Jadi keputusannya adalah memilih alternatif 3 karena hasilnya paling besar, yaitu 618 juta. Kebijakannya adalah tidak memindahkan lokasi tetapi tetap di lokasi tersebut. Diikuti langkah perbaikan internal dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan perusahaan. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa mode diagram pohon keputusan ini akan memberikan solusi terhadap kasus pemilihan alternatif kebijakan yang bersifat probabilistik. Hasil yang diperoleh juga dapat dijadikan landasan kebijakan untuk menentukan pilihan cara menyediakan kapasitas dengan pengharapan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adalah analisis dengan trial and error. Perencanaan kapasitas dengan metode trial and error merupakan alokasi kebutuhan kapasitas berdasarkan pertimbangan intuitif rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko pilihan alokasi dalam usaha menemukan alokasi yang optimal. Berikut akan disajikan kasus yang mempertimbangkan kapasitas rutin, kapasitas lembur, dan kapasitas subkontraktor terhadap seperti pada metode pertama. Contoh kasusnya, misalnya sebuah perusahaan penjahitan antara lain produksi kostum olahraga sepak bola. Kostum untuk sepak bola tersebut untuk satu set terdiri atas 20 buah baju kaos berlogo dengan pendek dan bertangan pendek dan 20 buah celana. Dari peramalan permintaan untuk tahun 1999 diperoleh data di samping ini. Untuk menyelesaikan kasus itu dengan analisis trial and error, dengan menentukan rencana kapasitas agregat perusahaan dan menyatakan pula biaya total keputusan, yaitu pemecahan kasus ini dengan melakukannya pada lembah kerja, yaitu tabel alokasi kapasitas permintaan secara trial and error. Dengan melakukan analisis trial and error untuk memecahkan kasus tersebut, yang menjadi hasilnya adalah biaya rata-rata, yaitu biaya produk adalah Rp 5.210.000 dibagi 8.850 set, hasilnya adalah 588.770 yaitu dibulatkan per set. Oke, sekarang kita masuk ke C, yaitu faktor terkait dan fokus kapasitas. Kapasitas yang diputuskan oleh manajemen bermaksud untuk memenuhi pesanan pelanggan secara memuaskan, baik dilihat dari segi kuantitas order maupun waktu untuk memenuhi order yang diterima dari pelanggan. Ada beberapa keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen sebelum menentukan besaran kapasitas, yaitu 1. Keputusan desain produk. Keputusan desain produk merupakan keputusan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dibuat, bagaimana fitur dan ciri pokok produk yang bersangkutan, dari bahan apa produk akan dibuat, serta alat dan teknik kerja yang bagaimana yang dapat mengerjakan pembuatannya. 2. Kapasitas desain proses. Ini merupakan keputusan strategis yang dibuat yang berhubungan dengan bagaimana cara membuat produk yang bersangkutan. Ya, seperti kita lihat di samping ada 3 komponen yang saling terkait, yaitu desain produk, desain proses, dan keputusan kapasitas. Semuanya berfokus kepada pelanggan. Desain dibuat berdasarkan hasil penerjemahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kita masuk ke 2, yaitu perencanaan kapasitas usaha jasa.
Jasa dibutuhkan oleh kelompok pelanggan, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah unit kerja atau individu pekerja yang membutuhkan hasil pelaksanaan pekerja dari unit atau pekerja lainnya dalam organisasi yang bersangkutan untuk dipakai sebagai masukan pekerjaan atau tugas unit kerja. Pelanggan eksternal adalah pelanggan individual atau perusahaan yang memerlukan keluaran perusahaan sebagai bahan kebutuhan hidup atau sebagai komponen atau bahan baku untuk diolah lebih lanjut menjadi barang jadi. Kita masuk di A, yaitu strategi penyediaan kapasitas pelayanan. Strategi penyediaan kapasitas pelayanan jasa ini tentu akan berbeda di antara usaha jasa yang juga berbeda. Namun demikian, toko eceran khususnya dan usaha jasa pada umumnya sangat berkepentingan terhadap keseimbangan antara kapasitas layanan dan kapasitas permintaan pelanggan akhir. Nasabah sebuah bank yang harus selalu antri di depan loket sebelum mendapatkan pelayanan lambat laun akan merasa tidak puas atau bosan sehingga berusaha melirik bank lain yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Menambah kapasitas pada stasiun yang paling kritis, mengadakan persediaan pengaman pada stasiun yang kritis, memanfaatkan sumber luar sistem. Pada strategi ini ada dua pilihan, yaitu memanfaatkan subkontraktor atau kerjasama melalui konsorsium. Menambah jam kerja dari stasiun yang kritis sehingga kapasitasnya meningkat melalui penggunaan kapasitas lembur. Pemakaian kapasitas perusahaan luar memberikan berbagai manfaat, terutama menghindarkan perusahaan dari keharusan memikul biaya investasi baru dan kapasitasnya tersedia dengan segera. Akan tetapi di balik keuntungan itu juga dijumpai berbagai kelemahan. Kelemahan yang menonjol ialah terciptanya fenomena ketergantungan perusahaan kepada perusahaan lain. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh pemilihan strategi investasi ialah pemilihan metode alternatif frekuensi penambahan kapasitas. Alternatif metode yang dapat dipertimbangkan ialah: 1. Meningkatkan kapasitas sistem dengan frekuensi yang tinggi. 2. Meningkatkan kapasitas sistem dengan frekuensi yang rendah. Pilih metode peningkatan kapasitas dengan frekuensi yang tinggi, berarti perusahaan akan melakukan penambahan kapasitas secara bertahap dengan kapasitas yang terbatas sehingga timbul kegiatan reinvestasi yang banyak. Lebih lanjut, pilihan ini akan menimbulkan biaya sebagai berikut, yaitu biaya langsung dan biaya opportunity. Contoh sebagai dampak aktivitas promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap pelaku bisnis industri pariwisata, dalam 10 tahun mendatang akan terjadi lonjakan volume wisatawan. Khusus untuk pengguna hotel, dalam usaha mengantisipasi lonjakan kedatangan wisatawan di daerahnya, mereka dapat memilih strategi peningkatan kapasitas melalui cara antara lain, yaitu membangun kamar tambahan yang baru dalam jumlah yang besar, membangun kamar tambahan yang baru secara bertahap disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan tahunan, yaitu berikutnya bekerja sama dengan sesama pengusaha hotel lokal untuk saling membantu jika salah seorang dari mereka menikmati lonjakan permintaan kamar dan sedia kamar hotelnya tidak mencukupi, atau memanfaatkan kapasitas mitra. B. Penyediaan kapasitas layanan jasa spesifik. Pada umumnya para pebisnis dan penumpang menginginkan ketersediaan layanan dari pintu ke pintu, yaitu door to door service. Pengharapan ini didorong ini oleh kebutuhan jaminan kapasitas tiba di tempat tujuan pada jadwal yang diinginkan. Contoh 1. Jasa pembangun misalnya perlu membangun kerjasama dengan pengusaha transportasi metropolitan agar penumpang yang diangkut dimiliki jaminan tiba di tujuan dengan aman. 2. Pelanggan makanan cepat saji dan juga nasabah bank yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor atau mobil
menginginkan pelayanan yang cepat dan tidak perlu turun dari kendaraannya untuk menerima pelayanan. Untuk menjawab keinginan ini, pengusaha makanan cepat saji evaluasi derajat kapasitas fasilitas jasa layanan dapat dilakukan sesuai diagram di bawah. Diagram metode peningkatan kapasitas dan layanan, dan disitu bisa Anda lihat sendiri urutan atau susunan yang sudah ada. Berdasarkan diagram tersebut, apabila persediaan kapasitas di bawah tingkat permintaan, rata-rata kondisi sarana pelayanan jasa yang ada perlu diperiksa, termasuk kapasitasnya sebagai berikut, yaitu 1. Jika kemudian sarana layanan jasa baik dan dalam jangka pendek kapasitas tidak memadai. Yang kedua, jika kondisi skala layanan jasa yang cukup baik dan kapasitasnya dalam jangka pendek masih cukup memadai. Contoh, gambaran demikian lazim disampaikan pada usaha transportasi sewaktu menghadapi hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Misalnya, pada angkutan bis terjadi lonjakan kebutuhan angkutan penumpang antara kota dan antar provinsi. Selanjutnya, jika kapasitas sarana layanan jasa cukup memadai dan di atas tingkat permintaan rata-rata, tetapi antrian yang panjang masih sering terjadi, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah memeriksa kondisi sarana yang tersedia. Penyediaan sarana layanan jasa yang memadai, baik kapasitas maupun kualitasnya, tidak saja penting bagi organisasi perusahaan, tetapi juga pada sektor layanan jasa publik, seperti pada sarana angkutan umum, yaitu KRL, bus kota, busway, dan juga untuk industri perbankan. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu integritas, komitmen, dan konsisten. Ya, kita lanjut pada kesimpulan atau rangkuman. Penentuan kapasitas produksi. Usaha manufaktur untuk perencanaan kapasitas dengan baik itu sangat diperlukan. Program ekspansi atau peningkatan kapasitas juga harus ditangani dengan hati-hati. Harus selalu dilakukan evaluasi berkala melalui pertemuan lintas fungsi antara fungsi utama perusahaan, yaitu fungsi pemasaran, keuangan, produksi, dan riset pengembangan. Kapasitas memiliki keterkaitan dengan desain produk dan proses. Layanan jasa sangat penting dilihat dari sisi persepsi pelanggan. Dalam perencanaan kapasitas layanan itu baik dilihat dari sisi pelanggan internal, pelanggan internal maupun eksternal.